السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat serta karunia Allah kita berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita bersyukur terhadap nikmat yang diberinya. Karena salah satu dari rukun bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah beri untuk sesuatu yang Dia cintai dan ridai. Dan tidak ada yang lebih dicintai Allah di antara amalan-amalan kita seperti Allah mencintai iman dan salat kita. Maka dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jadilah amalan pertama yang akan dihisab dan ditanya pada hari kiamat nanti adalah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Oleh sebab itu Allah berikan untuk ibadah ini sesuatu yang tak diberikannya kepada kita dengan ibadah-ibadah lain. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan hadirnya kita di subuh ini adalah tanda kita sedang mensyukuri. Dan ingat, syarat bertambahnya nikmat adalah syukur nikmat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah Rabbmu mengumumkan, memberitahukan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat kepadamu. Dan di saat nikmat itu ditambah, ini bangun subuh ini suatu nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang luar biasa. Mana yang banyak sekarang bangun atau masih tidur? Hah? Iya. Apa buktinya yang tidur lebih banyak? Sedikit mobil yang lewat. Nah, sedikit kendaraan yang lewat. Rumah-rumah masih Masya Allah. Sampai dinikmati. Mudah-mudahan Allah bangunkan mereka sebelum terbit matahari. Iya. Sebab kalau tidak, berarti termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ya, diberi nikmat sehat, nikmat harta, nikmat tempat
tinggal, nikmat istri dan anak, ternyata tidak membuat kita bersyukur. Oleh sebab itu, yang bisa ke rumah Allah di subuh-subuh seperti ini adalah orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan ini kita tidak sia-siakan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita ta'zim, yang kita segani. Mudah-mudahan seperti apa dia kita segani, atau seperti apa sahabat segan dan hormat kepadanya di saat beliau masih hidup, hendaknya kita juga bisa mengikut menyegani Nabi walaupun beliau sudah mati, yaitu dengan meninggikan, dengan memuliakan sabda-sabdanya, meninggikan perintah-perintahnya, dan segan kita melanggar larangan-larangannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, subuh ini mengantar kita sampai terbit matahari, ya, atau sampai tergelincir matahari? Hah? Sampai terbit aja lah, ya. Sampai terbit aja. Kita ngulang-ngulang kaji, sebab kita dilarang untuk mengarang-ngarang kaji, tapi adalah ngulang kaji. Ini kaji lama aja, tapi memang kaji lama yang tak usang, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas, tak usang dengan berjalannya waktu dan zaman. Kemanapun kita pergi, dia utuh. Tergantung kita mau atau tidak mengikuti dan mengerjakannya. Itulah pesan Nabi kepada kita alaihi salatu wassalam, yang disampaikannya dari Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Pagi ini kita ingin memperbaharui iman kita melalui makna-makna ibadah kita. Satu hakikat yang tak boleh hilang dan selalu terikat dalam hati dan sanubari kita, bahwasanya ibadah itu tidak ada sedikit pun menguntungkan Allah. Sebagaimana sebagaimana kufurnya kita, maksiatnya kita, fasiknya kita, tidak juga mendatangkan mudarat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kita yang rugi dari semua sisi kalau kita tidak mengikuti. Kita yang rugi dan kita yang bermudarat dan jauh dari manfaat ketika kita jauh dari amal ibadat. Allah umumkan itu baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis qudsi, ataupun Nabi SAW menyebutkan dalam secara detail tentang manfaat bagi ibadah kita, tentang mudarat bagi siapa yang meninggalkannya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Misalnya dalam hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, hadis yang panjang. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak percaya? Kita dengarkan debat orang-orang Yahudi dan Nasrani di hari kiamat nanti, tapi digambarkan hari ini oleh Nabi SAW melalui hadis qudsi. Inna mathalakum wa mathalal ladzina min qablikum kamathali rajulin istajara ujara
perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian seumpama seseorang mempekerjakan para pekerja yang dikasih upah. Subhanallah. Kita di sini ditugaskan Allah mentakmir bumi ini, ternyata juga tidak gratis. Sah? Kita dikasih upah apa enggak? Di dunia ini kita dikasih upah enggak sama Allah? Kok pada bingung? Enggak boleh ditanya ya? Weh, enggak boleh ditanya? Hah? Kalau enggak, saya enggak nanya-nanya, tapi ngantuk salah sendiri. Ini sebagian jemaah enggak boleh nanya-nanya katanya. Ini enggak ada nilainya, aman dulu. Bukan ujian. Saya terbiasa interaktif dengan jemaah. Enggak biasa sendiri ngomong. So kalau sendiri ngomong 15 menit dah banyak yang paham. Nah, jadi kalau itu mohon maaf ya kalau saya nanya-nanya ya. Iya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi saya? Kita di dunia ini dikasih upah apa enggak? Kasih. Bahkan upahnya tidak ada yang bisa menandingi. So, dikasihnya kita uang, rezeki. Sebenarnya rezeki harta ini milik siapa? Milik Allah. Tapi boleh kita pakai, ini harta saya. Padahal harta milik Allah. Itu sebagai izin untuk memuliakan kita. Diberinya kita kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Allah. Diberikan sipulan berkesimpulan puasa. Tiba-tiba kita menggunakan untuk mengingkarinya. Sah? Makanya dikasihnya dosa. Tapi kalau kita gunakan untuk taat kepadanya, upahnya luar biasa. Tahu enggak? Tahu enggak? Penguasa yang adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa Pak upahnya? Hah? Masuk surga sah? Di hari kiamat terlindungi Allah SWT, tidak merasa panas, tidak merasa susah, dan hisabnya dimudahkan. Yang pertama tu imamun adil. Itu tidak upah tu saya, tidak gaji itu. Beda kalau di dunia selesai masa jabatan siap-siap kasus hukum. Sahih? Nah, kadang tidak bersalah pun dicari salah sama orang. Apalagi kalau maju lagi periode selanjutnya di dunia. Zaman yang penuh. Tapi dengan Allah upahnya bukan sedikit. 1 di 10 kali lipat. Sah? 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan kelipatan yang tidak kita ketahui. Ada orang menggaji kita 10 kali lipat. Nah, kalau ada tuan-tuan yang menggaji orang 10 kali lipat, kasih tahu saya. Saya nak ikut. Hah? Jadi pelayan rumah makan pun mau. Tapi gajinya 10 kali lipat. Setahun jadilah. Nah, justru yang terjadi di kita gaji dikurangi. Tapi Allah SWT menggaji kita 10 kali lipat. Minimal. Satu kebaikan dihitung 10. Tahu tuh tuan 10 kali lipat tuh? 1000%. Awak naik gaji per tahun 5% aja, masalah ngurusnya luar biasa, ngurus surat ini, poin ini, berkas ini. Kalau enggak, hanya untuk 5% sekali setahun. Luar biasa. Kalau Allah perlu ngurus berkas-berkas ini. Tiap hari kita dinaikkan gaji, enggak ngurus berkas-berkas. Kemudian kalau mau hutang, tidak perlu pemutihan, tidak perlu berkas-berkas. Cukup datang ke masjid guru, ambil wudhu, kemudian solat 2 rakaat, minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat, selesai. Semuanya pakai berkas. Kadang tidak cukup dengan tes saja, harus bawa tas. Tidak paham, alhamdulillah. Untuk tidak paham. Tidak cukup hanya dengan berkas, tetapi harus juga pemberian yang berbekas. Allah musta'an. Tapi dengan Allah SWT enggak. Makanya ketika di hari kiamat ada juga yang protes Allah. Ada yang protes? Ada. Biasa yang suka protes juga, yang suka debat juga. Yang suka
berdebat. Maka kalau ada orang sekarang berdebat, saya tidak kagum, mohon maaf, karena debat tidak menghasilkan orang-orang hebat. Yang menghasilkan orang hebat itu orang taat dan orang beriman. Debat hanya merusak hati. Ini banyak pernyataan-pernyataan yang kadang orang itu nampak tidak pahamnya. Ya, banyak yang tidak paham. Allah musta'an. Misalnya sampai aliran-aliran intoleran, dia sendiri yang tidak toleran dibilang orang tidak ngerti makna intoleran itu, tidak paham dia. Nyobang sekolah dulu tanya nyontek, tak pun tidak tahu kita. Ya, malah kadang-kadang mengucapkan pernyataan-pernyataan auzubillah merugikan, memecah belah, menghasut. Itulah gara-gara debat. Gara-gara debat. Karena masing-masing tidak menunjukkan kekurangan orang, bukan menunjukkan kelebihan. Dia tidak punya kelebihan, tentu mencari kelemahan orang. Makanya orang berdebat suka mencari kelemahan orang, mencari kekurangan, berarti dia kekurangan bahan. Ya, mobilnya dosa, daripada ditinggal, akhirnya dirusaknya mobil orang. Enggak, harusnya itu siapkan yang lebih bagus, bukan hanya sekedar mencari kelemahan orang. Ya debat, tidak usah debat lagi nak. Tidak usah debat, nanti semakin nampak kekurangan kita. Dan memang Al-Quran dan Sunnah tidak menganjurkan debat kecuali ketika sangat dibutuhkan. Itu harus billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Kembali sini, berdebat Yahudi dan Nasrani debat Allah. Fa'amilatil yahud minal fajr minal sabahi atau minal ghadwati ila dhuhr. Orang Yahudi beramal ibaratnya bekerja dari pagi sampai siang. Wa amilatin nasara min ba'di dhuhri ila al-asri. Orang Nasrani beramal dari waktu zuhur sampai waktu asar. Waktu ini kita sebut dengan waktu apa biasanya? Waktu efektif. Kan ya? Yang bekerja dari jam 7 sampai jam 12 di waktu aktif, di waktu efektif. Wih, orang bekerja. Kalau yang bekerja, jam berapa mulai kerja? 7 pagi kan? Sampai sore, jam 4. Sah? Kan itu jam kerja. Disebut dengan jam kerja efektif. Jam kerja efektif memang itulah pada umumnya jam kerja orang. Jadi Rasul memberikan analogi, ilustrasi seperti itu. Jam kerja itu rata-rata pagi sampai sore. Sorenya ditandai dengan masuk waktu asar. Tidak maghrib loh. Tidak ada kojo sampai maghrib loh. Pulangnya sampai maghribnya. Yang kerja tetap sampai itu ya dia sebentar. Semua orang kerja sampai asar. Cuma pulangnya ada yang sampai subuh. Pulangnya memang sampai maghrib. Yang kerja sampai asar. Disebut dengan waktu efektif. Jelas? Yahudi Nasrani bekerja di waktu efektif. Jadi mereka merasa kami bekerja di waktu yang efektif. Jelas? Tengok tuan-tuan. Maka mereka karena merasa secara logis benar, alasan empiris benar, filosofisnya benar, kenyataannya mereka bekerja di waktu efektif. Lalu kata Nabi SAW, wa amiltum antum, kalian kaum muslimin ini, kita ini bekerja min ba'dil asri ila ghurubis syams, bekerja setelah asar sampai terbenam matahari. Itulah perumpamaan yang Allah, yang Nabi sebutkan. Saking panjangnya kerja orang Yahudi dan Nasrani, kita waktunya pendek. Di waktu loyo-loyo pula, badan ketek-ketek. Di ujung waktu. Lalu kata Nabi SAW, fa'u'tiyal yahud wan nasara qiratan. Gaji mereka 1 qirat. Tahu tak 1 qirat? Kecil gaji atau besar? Sebesar gunung Uhud. Apanya sebesar gunung Uhud? Pahala dionggok seperti gunung Uhud. Seperti menginfakkan gunung Uhud emas. Jadi qirat.
Wa utitum antum qirataini qiratain. Sedangkan kalian diberi dua-dua qirat. Sekarang pertanyaannya, saya tanya pertanyaan tuan-tuan, adil enggak yang bekerja waktu efektif 1 qirat, yang bekerja di waktu yang tidak efektif 2 qirat? Adil enggak? Hah? Enggak adil? Sama pemikiran sama Yahudi Nasrani. Sama antum cara pikirnya Yahudi dan Nasrani, jangan-jangan ikut debat Allah nanti. Mohon maaf ya. Yang namanya logika sama semuanya. Dan orang selalu mendebat setelah selesai. Sah? Di awal setuju, mau kerja dengan saya? Mau. Berapa gaji? Terserah bapak. Sah? Iya enggak? Ketika enggak ada kerja, datang Ustaz, apa aja lah kerja saya di sunat. Saya siap Ustaz, nak jadi cleaning service, nak jadi lalap kacau, jadilah Ustaz. Ada gitu? Ada gitu? Ada enggak? Gaji berapa? Terserah aja lah, asal dah dapat makan saya Ustaz. Awak kasihnya makan. Ya. Siang kasih makan, sore kasih makan. Karena di rumah sarapan di rumahnya kan, karena dia di rumah. Baik. Setengah tahun setelah itu, Ustaz, gaji saya kok sedikit. Sebulan kerjanya, dia terlihat mudah kerjanya oleh dia. Sah? Gajinya 2,5 juta, saya kok jadi 1,800. Kemarin kontrak berapa tekan? 1,800 kan? Bahkan antum bilang tidak digaji pun dapat makan jadilah. Sahih? Sahih? Tapi pas nengok ampra gaji baru berdesir darah. Sah? Saya sama sekolah sama sebulan dulu. Hah? Masa gaji dia dulu selalu ranking 39 dari 40 orang. Saya selalu ranking minimal 5 besar. Kok gaji dia lebih besar? Sah? Mulai nanya sana, sini, sidik sana, sidik sini. Sah? Antum udah berapa lama kerja? Akhirnya apa? Ini Ustaz dah adilnya. Ustaz dah adil. Sah? Kenapa tidak kemarin protes? Kenapa dari awal tidak bilang, Ustaz, saya mau gajinya disamakan dengan yang lain misalnya. Sah? Sah? Jadi biasanya kan di akhirat, kan cerita di akhirat nih. Di akhirat nanti baru kita buka. Ternyata amalan orang muslimin lebih banyak hasilnya daripada orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebab? Mereka suka mendebat, kalau kita suka taat. Nampak? Jadi makanya jangan belajar sama Yahudi. Suka ahli debat kita. Tapi kalau belajar sama kaum muslimin, kita diajar untuk beriman dan taat. Jelas ya? Lalu kata mereka waktu itu, Ya Rabbana, Ya Allah, amilna al-Yahud, kami orang Yahudi beramal pagi sampai siang. Kemudian wa amalatin Nasara min adh-dhuhri ila al-'asr. Beramal orang Nasrani dari zuhur sampai asar, fa'utina qiratan. Tapi kami dikasih pahala satu-satu qirat. Wa hamilah aula'inna muslimun. Ini orang-orang Islam ini kok beramal dari asar sampai maghrib, waktu yang tidak efektif. Tapi kau gaji dia dua qirat. Lembur kan besar gaji seharusnya ya. Di kita aja yang lembur kecil. Kalau di Allah gaji lembur besar apa kecil? Woi, besar apa kecil? Tidak tahu tuan-tuan ya. Antara solat malam setelah Isya dengan solat malam di tengah malam dengan solat malam di sepertiga malam terakhir, mana yang lebih besar gajinya? Woi, seperti malam terakhir. Lembur kan? Kan lembur. Kalau selepas Isya masih ada sisa-sisa waktu, efektif. Sah? Tidak percaya saya. Kan belum ngantuk betul kita. Kan belum waktu tidur kita.
Tapi ada pahala? Ada. Gajinya sama? Sama gajinya? Enggak. Maka semakin berat, semakin ke ujung waktu, lemburnya semakin besar. Kalau kita? Kalau manusia yang tetapkan lembur, kecil apa besar? Kecil sekali, bukan kecil lagi, kecil sekali. 10.000 sejam cuma. Tidak boleh pula lebih dari 4 jam, sah? 10.000 sejam, tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi pas nerima gaji nangis orang. Ikutnya cucunya. Tapi kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lalu terlihat beda penghasilan di saat buka buku catatan. Maka mereka dapat. Ini baru 1 poin ya, dah habis waktu nampaknya saya. Ya untung jam tidak ada depan saya. Nah, jadi ya Pak ya. Nah, jam tidak ada di depan. Di sini ada. Kaum muslimin dan muslimat. Apa katanya mereka? Kata Allah SWT. Allah kan katanya tadi, saya mengharamkan kezaliman terhadap diri saya sendiri. Nanti sekarang tanya. Kan seolah-olah antum bilang tadi Allah zalim, sah? Apa sebab? Karena pandangan kita kalau tidak dikasih sama namanya zalim. Sah? Sahih? Makanya Allah ingin bukti ketika kaum Yahudi dan Nasrani seolah-olah menuduh Allah tidak adil. Kalau tidak adil namanya zalim. Nah sekarang saya tanya ke kalian, hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Ada enggak hak kalian yang saya zalimi? Apa definisi zalim? Enggak ngasih sama banyak? Woi, itu definisi yang keliru. Anak saya misalnya yang nomor 1, dia makan 1 piring tidak bertambuh misalnya. Lalu yang 1 lagi tambuh 3 dan tak tambuh lagi. Terus supaya adil kasih setengah-setengah piring. Adil saya? Baru tahu rupanya kan. Tahu kan? Tahu. Anak saya 1 kuliah di luar negeri, 1 masih sekolah SD dalam negeri. Biar adil, yang 1 saya kasih 10.000 sehari, yang di TK juga 10.000 sehari. Adil? Kenapa tidak adil? Hah? Kenapa tidak adil? Ya saya. Itu. Jadi adil itu tidak mesti sama banyak. Di masa Pak Soeharto jadi presiden, berapa gajinya? Di Pak Soekarno lebih kecil lagi. Di masa Pak Jokowi melonjak naik kan? Pak Prabowo saya tidak tahu nih. Ya, artinya kalau sempat Pak Soeharto hiduplah, Pak Jokowi aja boleh tidak komplain nanti sama Pak Prabowo? Lu gaji saya 180, kamu kok jadi 280? Boleh? Hah? Boleh? Kapan? Tidak ada orang protes. Kalau protes nanti akan dijawab. Anda ketika dilantik jadi presiden, setuju nggak digaji segitu? Tuh, di mana kezaliman terjadi? Paham? 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 Bahwa Pak Soeharto dulu sudah setuju dengan gaji segitu, sah? Ini gaji yang ketek sih, pendapatan banyak. Kaum muslimin. Di masa presiden selanjutnya gajinya situ, setuju dia? Setuju, maka tidak ada satupun presiden sampai hari yang saya dengar protes. Antum kayaknya kalau jadi presiden suka protes nampaknya. Karena di masanya Soekarno segitu gaji yang disetujui. Di masa Pak Soeharto segitu gaji yang disetujui. Salah sendiri kenapa lebih duluan jadi presiden? Paham? Kalau nak wujud tinggi sekarang jadi presiden.
Kenapa gaji presiden kini lebih tinggi? Kira-kira aja. Tapi jangan salah ngomong, bahaya. Hah? Karena utang semakin banyak, tuh gaji semakin besar tuh ngasih utang. Banyak utang kita? Banyak. Risau enggak? Hah? Kenapa? Karena bapak yang buat. Menanggung aja kan. Enggak usah dipikir. Sebenarnya kalau kita minta ke yang maha kaya, enggak sedikit, enggak besar itu. Cuman masalahnya kita masih belum betul-betul menghadap kepadanya. Sah? Sah ya? Itu cuma masalahnya. Bahkan ada pula kecenderungan orang hari ini untuk memalingkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang umum, dai saja banyak yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mulai aja ketika istiqamah dikit menerapkan sunnah Nabi, dapat gelar apa tadi? Apa gelar tadi? Intoleran. Menyalahkan amalan yang tak sesuai sunnah dibilang intoleran. Itu kapan kita nak makmur itu? Berpaling dari ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang mengatakan kalau ikut akidah yang mereka sebut akidah Wahabi nanti negeri kita rusak, tidak makmur, sah? Sekarang saya tanya, negeri mana yang di Timur Tengah itu yang lebih makmur? Yang akidahnya, mohon maaf, kita tidak nyebut Wahabi, tapi orang nyebut Wahabi. Yang Wahabi kata lu non Wahabi. Bang, katakan sejujurnya. Tidak ada dusta di antara kita. Mana yang lebih makmur? Kan kemarin ada dai diundang di luar negeri juga dari sebutlah ada Yaman. Dia katakan kalau kalian suka belajar akidah, nanti rusak agama, rusak negara kalian nanti tidak berkah lagi. Sah? Dikatakan begitu. Sekarang saya nanya, lihat negeri-negeri yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah lebih makmurkah atau negeri-negeri yang bukan? Hah? Yang sunnah. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walaupun tak subur tanahnya, berkah tanamannya. Sah? Durian kita banyak durian kan? Banyak sampai ke Mekah. Banyak sampai ke Mekah. Ada tapi sedikit. Apa sebab? Merusak suasana. Sah? Boleh dibawa ke dalam pesawat? Tidak boleh. Tapi coba, mereka yang tanam korma, banyak sampai ke kita? Hah? Coba. Ke seluruh dunia, masuk korma. Korma Makkah. Korma mana? Makkah, Madinah. Sah? Dengarnya aja sudah senang orang. Sah? Kalau sempat durian, apa nih? Durian. Kata orang. Jelas kaum muslimin, barakah. Padahal tanahnya kering kerontang, tapi penghasilan kurmanya surplus. Awak hijau, subur, sah? Air berlebih pula, sah? Berlebih air kita, tapi kok rasanya sikit sekali rezeki kita. Buktinya bapak tadi dah mulai ketakutan. Setiap ganti presiden utang bertambah. Sah? Padahal kita gemah rifah. Jenawi. Apa aja di tongkat ditanam pun tumbuh. Sana bibit kalau tidak disiram tiap hari tidak tumbuh. Tapi kok bisa surplus? Kita kok tidak bisa swasembada. Sah? Uang mereka berlebih, uang kita kok berkurang terus. Rahasianya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna al barakati minas sama. Balikkan tadi. Ini baru satu poin, sudah siang hari. Gimana caranya Ustaz? Saya yang salah kayaknya nih. Jadi kata Allah kepada mereka, hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Apakah aku menzalimi kalian? Ada hak kalian yang tidak saya berikan? Tentu jawabannya la.
sesuai perjanjian bahkan dilipat gandakan. Sesuai perjanjian bahkan dilipat gandakan. Satu kebaikan tercatat 10 kali minimal. Allah. Itu apa kan hebatlah. Paham saya? Antum gaji sudah saya janjikan 2.500.000. Dah. Nanti pas akhir tahun ternyata saya simpan untuk antum bonus 25 juta kali 12 bulan. Tapi karena si Fulan bukan 25 juta kali 12, tapi dia dapat 250 juta kali 12. Itu antum iri. Itu masalahnya. Pak ya, bukan gaji antum dipotong seperti pemotongan pajak dan selainnya. Bukan. Ada pemotongan pajak pahala? Ada. Enggak, masalahnya antum terima 25 kali 12, gaji 13. Berapa 25 kali 12? Biar mudah hitung, yang 12 lah, 10 lah, ya. 250 juta. Pas saya yang terima tuh lihat pula ampranya. Saya kan tidak debat, antum suka debat. 250 kali kali 10, 250 juta kali 10 berapa? 2,5 miliar. Mak, kan itu lagi kan? Antum lupa nih nggak golongan. Lima lagi nggak golongan. Antum ingat angka saja. Jadi 12 kali 250 juta. Itu kontrak di masa saya. Paham tak? Di masa antum, Orde Lama, gaji presiden hanya 800.000. Di masa antum, tuban dilipat gandakan jadi kali 10, 4 juta. Masih sedikit kan? Masih sedikit kan? Tapi di masa belakang sekarang enggak. Berapa gaji presiden sekarang? Enggak tahu ya? Biar enggak tahu kita enggak apa-apa. Jangan hitung gaji orang, gaji jatuh lah. Yang penting pasti lebih besar, berkali-kali. Antum ketika menengok itu, kok gaji kamu lebih besar saya? Saya presiden di masa saya. Bapak presiden di masa Bapak. Kalau mau, ayo kita bersaing lagi jadi presiden. Jadi Allah tetapkan umat terdahulu satu-satu qirat. Bukan tidak dilipat gandakan. Makanya Allah katakan, ada enggak yang saya zalimi? Enggak ada. Justru malah kalau dihitung-hitung lagi nanti temuan itu masalah. Ada yang kurang ikhlas. Harusnya dipotong, tak jadi dipotong. Jelas? Akhirnya karena antum lihat pendapat data saya untuk satu item, kan baru satu item tu kan? Misalnya solat kan, antum dapat bonus 250 juta. Saya dapat jelas? Tentu tu bayang oleh antum. Kalau 250 juta, TV 36. Iya kan? Kalau 2,5 miliar, TV berapa? 200 kan? Atau nanti tengok TV 6 200. Terbayang antum. Apa sedikit saya dapat nih. Salah sendiri ketika kontrak dulu antum terima. Tadilah karena kita merasa butuh, berapa aja lah gaji saya mau. Nah sekarang pertanyaan kembali saya adakan, zalim tak Allah? Dah. Ya, jangan dirubah lagi tuh. Yang tadi antum bilang zalim, enggak. Itu masih secara logika salah. Belum paham. Nah, sekarang sudah paham bahwa masing-masing umat sebelum dia lahir sudah tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tekan kontrak. Nah, sekarang itu yang Allah jawab kepada mereka. Oleh sebab itu, hal zalamtukum min syai'. Makanya Allah, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Ini baru di pangkal hadis nih, Ustaz. Langsung aja ke masalah kita ya. Nah, ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian tak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadaku. Tak bisa
memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Fatanfa'uni, sehingga kalian akan beri manfaat kepadaku. Tidak ada sama sekali, sedikit pun. Wa innakum lan tablughu durri, sebagaimana kalian juga tidak bisa mendatangkan mudarat bagiku. Mendatangkan mudarat bagiku. Fatatadurruni, sehingga kalian jangan coba membayangkan untuk datangkan mudarat kepadaku. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Andainya dari orang pertama, siapa orang pertama? Adam, dari kalangan manusia. Dari kalangan jin, iblis. Alaihi, kalau Adam alaihissalam, kalau iblis enggak ada ya. Alaihi laknatullah. Nah, alaihi laknatullah. Iblis. Sampai orang terakhir. Siapa orang terakhir? Saya tidak tahu. Enggak, serius saya tidak tahu. Nah. Antum tahu? Enggak juga, alhamdulillah. Berarti tidak beda pengetahuan kita ya. Saya belum tahu. Nah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa insakum ala qalbi rajulin wahid minkum. Sama semuanya takwanya seperti orang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang bertakwa di antara kita? Rasulullah SAW. Sah? Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu semua kita takwanya pada Allah. Dah? Andainya seperti itu ketakwaan kalian semuanya, dari orang pertama sampai orang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada fi dzalika fi mulki syai'a. Itu sedikit pun tak menambah kerajaanku, tidak menambah kekuatanku, tidak menambah kekuasaanku. Jadi keberadaan kita ini sedikit pun tidak menambah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Andainya semua orang sholat di masjid melimpah karena Allah semuanya, itu juga tidak akan menambah kerajaan Allah. Kemudian Allah katakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya orang pertama sampai orang terakhir, kemudian dari jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seperti Fir'aun semuanya, yang paling fujur kan siapa? Fir'aun alaihi salam dah. Nah, seperti itu semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa zalika min mulki syai'a. Itu sedikit pun tak mengurangi kerajaanku. Gimana mau mengurangi? Dia hanya tinggal ganti kita, iyyasha yuzhibkum wa ya'ti biqaumin akharin. Kalau Allah menghendaki tinggal hilangkan kita semuanya, payah Allah menghilangkan. Tinggal balikkan semuanya. Sah? Wa ja'alna 'aliha safilaha, dibolakkan habis. Sah? Tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Kemudian, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Andainya kalian dari orang pertama, orang terakhir, jin dan manusia, berdiri di satu tanah lapang semuanya. Fasa'ala kullu wahidin minkum mas'alata. Lalu masing-masing bertanya, meminta kepada Allah apa yang mereka inginkan. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Aku berikan semuanya apa yang dia minta. Kira-kira kalau seperti dibuka peluang, mintalah apa yang kamu mau, saya kabulkan. Apa yang tu minta kira-kira? Nak bini? Ya, kenapa? Bini itu ditinggal di sini. Apa yang tu minta kira-kira? Surga asal. Minta misalnya semua minta surga Firdaus. Lalu Allah kabulkan seluruh permintaan itu. Ini bagus contohnya. Kenapa nak minta bini? Minta surga Firdaus. Karena di surga Firdaus banyak bini katanya. Ujungnya ke sana lagi.
Cuman bedanya bini di sini pencemburu, sah? Ya, bini di sana tidak pencemburu. Tapi ingat, istri kita yang ikut masuk surga dengan kita lebih cantik dari bidadari surga itu. Maka jaga masing-masing ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai istri anak kita masuk neraka karena mereka lebih cantik. Enggak tahu betul-betul. Enggak tahu ya. Maka jaga istri ya. Bawa dia ke surga. Kalau ada anak gadis, cari yang siap bawa dia ke surga. Jelas? 6. Kenapa? Karena dia lebih dicintai. Dan yang lain-lain itu tak akan cemburu. Maka semakin banyak istri, ayo, semakin banyak istri masuk surga, semakin menyenangkan. Cuman sabar, di sini perang mereka. Bisa tidak antum bisa menjadi pendamai di antara mereka berempat itu? Di shooting ya? Ini nampak di shootingan enggak? Nanti masalah pula sampai di rumah kan? Belum jadi lagi sudah masalah. Jadi kalau nak sekedar bocoran berita dari surga, bocoran berita dari surga yang boleh diriwayatkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, istri kita di surga itu kita peluk 70 tahun lamanya tidak bosan. Coba antum praktik. Ada nikah belum? Sudah. Lepas ini libur enggak hari ini? Sudah terambil waktu cuti antum gara-gara saya ya? Enggak. Pulang nanti peluk istri 70 menit. Ini 70 tahun dia peluk tak bosan. Nah coba kan 70 menit aja dulu. Saya nak praktekkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kira-kira tahan tak? Iya, sarapan dulu. Pokoknya seluruh yang membuat kita nyaman diadakan. Sah? Anak-anak antar sekolah dulu. Kalau masih sekolah, dah. Tidak perlu saya ajarkan semua lah kan. Kan tidak di bawah umur lagi. 70 menit. Ya, santai, harmonis. Subhanallah. Bisa enggak? Perlu kita tunggu laporannya enggak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tapi 70 tahun tidak bosan. Karena semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Ya, semuanya harum, semuanya wangi, semua gembirakan. Tidak satu pun yang merosingkan hati kita pada hari itu. Nah, andainya semua kalian kata Allah meminta permintaan saya kabulkan, nah mana qasadzalika min mulki syai'an illa kama udkhilal miqyatu fil bahri. Bahkan kata Nabi fil yammi. Itu tak mengurangi sedikit pun dari apa yang kumiliki mimma indi, kecuali seperti seseorang masukkan jarum ke dalam samudra yang luas lalu diangkat. Berapa kilo kubik itu bawa? Jarang setitik nitik juga dia. Setitik itu aja sudah lepas lagi. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedikit pun tidak menambah. Cuman di belakang Allah sebutkan innama hiya a'malukum. Sekarang kamu di dunia ini yang kalian kumpulkan hanyalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum. Tidak perlu kalian yang menghitung. Tidak perlu kalian yang menghitung karena hitungan kita sering salah. Kemudian hitungan kita sering basa-basi. Sikit hitung sama kita. Kalau kita sempat memberi orang pahala, mohon maaf ya, kalau sempat kita yang diwakilkan untuk mengatur pahala untuk anak kita sekian, istri sekian, anak buah sekian, murid sekian, guru sekian, kira-kira gimana? Ya, palas tidak adil. Iya, pasti main perasaan lagi. Makanya Allah tak serahkan pahala itu pada kita. Kalau sempat diserah kepada kita, tidak ada kegiatan menghadiahkan pahala lagi itu. Barang dah nampak, sahih? Wih, kan pahala. Kan ada acara orang menghadiahkan pahala, sah?
nak yasinan, wiridan, salawatan, tahlilan dan sebagainya, habis itu hadiahkan pahala. Kenapa mau kalian hadiahkan? Karena belum jelas nampak. Jelas? Kalau nak bukti nanti pas di akhirat, ini pahala kamu baca Quran, saya hadiahkan situ. Mau nak? Sebab kalau dihadiahkan dapat kurang istananya, kalau dapat istana. Justru yang parahnya nanti kalau dihadiahkan lagi, tidak ada yang tinggal kecuali untuk masuk neraka. Nauzubillah. Jelas kaum muslimin? Naam. A'malukum uhsiha lakum. Saya yang akan simpan, saya hitung. Hitungan Allah, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tak satu pun yang luput. Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Kalaulah malaikatnya saja seperti itu, Allah pastilah lebih. Naam. Allah sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajada khairan falyahmadillah. Kalau nanti ketika dibuka catatan amal dapat yang baik, hendaklah puji Allah. Kenapa Allah yang kita puji? Wih, kenapa Allah yang kita puji? Dia yang simpan untuk kita, Dia yang berikan kekuatan untuk kita, Dia yang mengarahkan iman untuk kita, Dia yang membimbing dengan hidayah. Semua kembali ke Dia lagi. Diberikannya kita waktu untuk beribadah, diberikan kita sehat untuk taat, diberikannya kita harta yang banyak, kita bayar zakat. Siapa yang gerakkan? Semuanya Allah SWT. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak-banyak orang yang tak berzakat, apalagi infak. Tapi Allah SWT, misalnya tadi berangkat di rumah, dah terbayang, kok setelah subuh saya masih berimpak, ada malaikat yang akan turun. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini semua Allah yang gerakkan kita. Maka falyahmadillah. Wa in wajada ghaira dzalik, kata Allah SWT, kalau ditemukan tidak yang baik nanti dalam hisab kita, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya. Allah sudah bukakan kesempatan seluas-luasnya untuk taat. Antum juga cari juga jalan sempit untuk maksiat. Sempit kan mesti sembunyi-sembunyi kan? Maksiat mesti sembunyi-sembunyi. Nak berjudi, pergi kuburan tu judi, itu kelas kampung. Kalau kelas kota, judi di kota, di mana? Tak tahu ya. Bersyukurlah pada Allah, antum tak tahu. Iya kan? Tapi tempatnya tersembunyi tak? Judi online, dikejar-kejar aparat, atau jangan-jangan? Allah mustahil. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang nyaman. Riba, walaupun banyak makan riba, tapi tidak mau dibilang mobilnya dari riba nih Pak. Marah tidak tuh? Tidak. Kalau ada orang bilang mobil bapaknya dari riba, marah tidak? Marah. Walaupun kenyataannya riba barangkali. Sebab apa? Memang aib harus disembunyikan. Itu pun kita kejar juga. Berarti jangan salahkan. Dah jelas Allah buat hati kita jijik kepadanya. Zina, tidak ada orang yang sengaja aku lillahi ta'ala, enggak ada. Pasti dalam ketakutan. Kalau masih ada iman, kalau ada sedikit pun iman, antum buat zina walaupun tersembunyi, tidak ada orang kita. Ini kadang-kadang tidak ada orang awak sekornya kan, tidak ada, tapi pasti tidak nyaman. Buktinya, cari tempat yang tersembunyi. Kalau tidak nyewa hotel, ke dalam rumput, dalam semak-semak, tidak ada nyaman. Kadang datang ular kobra, Allah musta'an, atau digeruduk sama masyarakat, tidak ada yang nyaman. Dibuat juga. Sedangkan untuk beramal soleh, tidak ada yang mengganggu. Bahkan kita pula yang kadang nak ria pula. Lihat ini katanya. Kadang-kadang ada yang protes, kok impak dicatat di masjid katanya kan itu. Jadi pas ada kenapa diumumkan namanya? Lalu dia bilang sebulan 300.000 hamba Allah. Lalu dia bilang itu saya tuh katanya.
Tidak ditulis nama, cuman pas diumumkan itu saya katanya. Padahal dia yang protes tadi, kok disebutkan nama pula? Paham? Ria. Justru kita kalau kebaikan, itulah nak diungkit-ungkit terus. Sempat orang tak nengok, mulai kita mengatakan. Apalagi kalau sempat kita dianggap tidak berbuat apa-apa, itu datang lagi syaitannya itu. Katakan, kamu buat ini, dan seterusnya. Jadi, yang dibenci, kamu buat juga. Yang disenangi dan dimudahkan, kamu tak kerjakan. Maka jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Fala yalumanna illa nafsa. Nah, hadis ini sejalan dengan firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tak butuh rezeki dari manusia dan jin, dan tak butuh mereka kasih saya makan, karena Allah tidak makan dan minum. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pemberi rezeki. Ya, ketaatan kita rezeki, sehat kita rezeki, waktu kita rezeki, nikah kita rezeki, anak kita rezeki, ngajar kita rezeki, dakwah kita rezeki, berkawan kita rezeki, semua rezeki dari Allah SWT. Allah yang pemberi rezeki sesungguhnya Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang amat kokoh. Kemudian fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Orang-orang zalim itu dapat bagian seperti sahabat-sahabat mereka dapat bagian pula yang sejenis mereka. Oleh sebab itu tidak usah minta-minta sekarang, sudah aman, disimpan itu. Fa inna lil apa namanya? Dabun mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka neraka, wail yang mencelakakanlah bagi orang-orang yang kafir akibat dari apa yang sudah mereka kerjakan yang dulu dijanjikan kepada mereka. Intinya misi dan visi kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Nah, maka Allah mudahkan itu ibadah untuk kita setiap hari. Dan semua itu kaum muslimin dan muslimat, yang semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam mesti membuat kita baik dalam segala sisi. Baik dalam segala sisi. Kerja, kalau kita bekerja di mencari penghidupan, belum tentu membuat kita baik dalam semua sisi. Sahih? Sahih? Sekolah kita mungkin baik dari sisi ilmunya, tapi belum tentu baik dari amal dan lingkungannya. Sah? Atau bekerja kita di sebuah perusahaan, mungkin bagus sisi gajinya tinggi. Sah? Cuman dari satu sisi yang lain tidak baik. Mungkin kita harus melakukan ini dan ini yang tidak sesuai dengan hati dan budaya, kan tidak sesuai kan? Sah? Tapi seluruh amalan ibadah kita membuat kita baik dalam semua sisi. Salat yang merupakan kebutuhan harian kita. Apa hasilnya? Banyak sekali. Semuanya kembali kepada kita. Allah tidak butuh. Satu, orang yang salat pasti tenang. Kenapa dia tenang? Selesai tugas. Sahih? Orang yang salat pasti tenang. Kenapa? Tugas selesai. Kan tugas kita ini, salat ini tugas kita. Dan sekaligus kebutuhan kita. Orang kalau bekerja belum selesai tugasnya, waktu nak habis, tenang dia? Tenang? Tidak. Kita sudah coba. Misalnya sedang rapat nih bang, rapat dengan petinggi. Ini yang bikin kita rendah itu kadang-kadang rapat dengan petinggi, lupa pada Allah yang maha tinggi. Itu masalahnya. Apalagi petinggi yang tidak tingkat pada yang maha
Maha Tinggi. Kemarin ada undangan kan dengan para petinggi. Sejak jadwalnya tidak ada jadwal untuk salat. Semuanya jadwal untuk rapatnya, untuk pertemuan. Paham tak? Baik bang, tahu tak? Baik bang? Baik? Ada jadwal salatnya? Tak ada jadwal empatnya. Tapi lebar buatnya, alhamdulillah. Di jadwal tidak ada. Kenapa? Yang buat lupa pada yang Maha Tinggi. Harusnya seperti yang kita katakan selalu, dan ini manhajnya Nabi, seluruh kegiatan harus menginduk kepada acara salat kita. Kenapa? Salat itu terbatas waktunya, dan dia menjadikan inspirasi kita dalam mencari keputusan dan ide yang bagus. Tapi kalau tidak, rusak gitu. Dah dijadwalkan saja, kadang tidak dipedulikan, apalagi sama sekali tidak dijadwalkan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salat mesti mengarahkan kita tertib. Tertib. Ada seorang anak muda melamar kerja di London dari Aljazair. Ya. Disuruh tes, dia secara akademisi, secara wawasan lulus semuanya karena memang berprestasi di negaranya. Cuma negaranya kacau karena perang saudara, hijrah ke Eropa. Cuman tinggal satu tes lagi. Yang tes adalah manajer personalia langsung di hotel berbintang 5 di kota London. Hah? Saya? Besok Anda lulus, cuman ada tes lagi satu yang Anda harus ikuti. Apa itu? Malam Minggu. Ini malam apa nih? Selesai ya, semalam ya. Melayani tamu di diskotik. Ya kalau diskotik yang di barat kan kebutuhan pokok. Sah? Primer ya kalau di barat. Tidak pernah ke barat? Untunglah alhamdulillah. Sang di timur aja sudah mulai, baru dikatakan bintang kalau sudah menyediakan fasilitas. Jadi kaum muslimin, apa jawaban anak ini? Padahal kalau tengok kiri kanan tidak ada orang kampung tuh. Sah? Kan kita kan selalu tidak ada orang awak sikorinya, tidak ada yang mengenali kita. Kan itu alasan banyak. Ya, orang dua yang membuat dia tidak melakukan kesalahan, satu memang lillah karena imannya. Yang kedua takut diketahui orang. Sah? Yang satu karena iman, yang satu karena menjaga marwah. Jaga marwah. Nah. Lalu dikatakan, dia bilang, mohon maaf, ini tidak mungkin saya ikuti tes ini. Loh kenapa? Agama saya melarang. Agama saya melarang. Kenapa? Karena dia selalu menegakkan salatnya. Menegakkan salatnya. Dan salat itu kata Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena kita punya potensi buat perbuatan munkar dan keji setiap hari. Asal keluar dari rumah, mesti ada peluang buat mungkar. Sah? Apalagi di zaman ini. Zaman dulu orang nak nengok orang, keluar dulu ke jalan. Zaman sekarang, cukup di kamar. Ini yang datang ke kamar kita. Sah? Ini alatnya. Ya, tinggal beli data. Data dulu harus ke kios. Sekarang sudah bisa paket darurat. Paket darurat. Tidak ada kita punya, tidak ada aplikasi online kita misalnya, tapi ada paket darurat. Semua maksiat mudah. Maka salat adalah yang adalah obat paling mujarab. Karena Allah katakan innas salata tanha anil fahsya'i munkar. Jadi maksud dari ibadah harian kita ini mendirikan salat harian karena memang mungkar itu harian pula. Rutinitas kita setiap hari peluang berbuat kemungkaran, apalagi kita yang di tempat-tempat ramai. Antum kerja di mana? Di listrik ya? Apa? Masya Allah. Banyak interaksi sama orang kan?
Oh, di jalan banyak tengok orang kan? Peluang lagi. Kalau saya dosen, tahu lah tuh dosen, berat kan? Berat apa enggak? Serius ini? Iya, berat. Makanya salatlah sebenarnya obat yang terbaik. Sebab saya sudah saksikan dan tentu tahu sendiri itu, orang yang cuai di salatnya mesti cuai pula berbuat maksiatnya. Jelas? Nah, walaupun orang berbuat maksiat, tapi kalau menjaga salat pasti harapan taubat lebih dekat daripada mereka yang tidak mendirikan salat. Ini tidak boleh contoh ya, tapi ada cerita. Menurut saya bagus juga antum tahu itu. Ada teman-teman saya di Jakarta jadi guide. Dia tamat salah satu pesantren di Jawa Timur. Jadi karena dia pandai bahasa Arab, tentu tamunya kebanyakan orang Arab. Karena dia pandai bahasa Inggris juga sekali-kali juga tamu yang berbahasa Inggris. Tapi dia cerita sama teman saya itu pengalamannya, orang Arab ini unik Ustaz. Apa uniknya? Ya, walaupun dia bawa perempuan, kan kalau di Arab itu kan ada istilah kawin apa namanya, nikah misyar, bukan mut'ah, bukan, itu Iran itu, bukan Syiah itu. Ini orang Arab ada istilahnya nikah biniyatit talaq, nikah dengan niat talak. Paham enggak? Tahu bedanya? Ini kalau nikah kontrak lain, nikah kontrak lain. Kalau nikah kontrak sepakat dibunyikan kita nikah 3 bulan. Selama 3 bulan otomatis selesai. Kalau niat talak enggak. Niat talak itu saya punya kepentingan di sini, misalnya bekerja 6 bulan. Saya nikahi orang tempatan dengan niat kalau seandainya saya selesai maka saya cerai. Tapi itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan karena tidak kontrak. Karena ada kemungkinan dengan menikah itu maka berubah hatinya. Sah? Ternyata ini istri luar biasa baiknya. Kasihan untuk menjatuhkan talak, Pak. Iya enggak? Wih, ada kasus ini dan dulu di kampung kami sana tuh ada Pak Haji itu kaya. Di masa dia, dah mati dah lama nih. Saya masih kocik-kocik lagi. Jadi dia kaya. Istrinya cantik. Cuma masalahnya dia temperamen. Tiba-tiba talak dia jatuh. Akhirnya jatuh talak 3. Paham? Nyesal enggak? Wih, nyesal enggak istri cantik? Nah, nyesal dia. Akhirnya cari orang yang mau menikah tapi dengan perjanjian. Kamu nikah, nanti selepas itu ceraikan supaya bisa nikah lagi saya. Karena kalau talak 3 kan harus nikah sama orang lain. Maulah abang tuh. Abang tuh juga suka nikah cerai juga. Suka nikah cerai juga. Akhirnya seluruh biaya resepsi, pokoknya seluruh biaya ditanggung sama Pak Haji nih. Ditanggung sama Pak Haji itu. Terjadi pernikahan. Sebulan ditunggu, tidak juga diceraikannya. 2 bulan, tidak juga. Lah meradang lah Pak Haji nih. Meradang dia. Akhirnya datang dia. Kamu kok yang mungkir janji? Kan saya suruh sebentar aja. Pak Haji, nikah saya sah apa enggak? Sah. Oleh sebab itu tidak mungkin saya ceraikan. Dia cantik dan baik sekali dengan saya. Akhirnya gigit jari Pak Haji. Jelas ya? Jadi kadang-kadang walaupun niatnya talak, kadang-kadang ternyata dapat yang baik, dia tidak jadi jatuhkan. Maka dari sisi ini dibolehkan oleh sebagian. Paham? Nah, jadi orang Arab itu katanya, orang Arab itu walaupun dia ke sini ada yang cari wanita, tidak semua tentunya. Orang jahat di mana ada, di mana saja kan ada. Orang kita kan ada juga yang kayak gitu. Ada orang kita yang berzina, tidak. Ada orang kita yang cari perempuan kemana-mana, ada tidak? Ada juga. Orang Arab ada, non Arab
Ada. Barangkali di non Arab lebih banyak, cuman yang lebih diisytiharkan orang Arab. Apa sebab? Kan tidak masuk akal orang Arab kok cari berbuat maksiat. Karena Arab terkenal dengan Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Tiba-tiba di sini jadi buat maksiat. Tentu orang isytiharnya lebih dipiralkan orang. Padahal di kita banyak apa sedikit? Lebih banyak. Sah? Jangan terlalu fokus di situ. Antum tidak rela menerima kenyataan ini nampaknya. Yang saya maksud cerita tadi. Cerita tadi aja lah, fokus ke situ. Orang tua Arab tuh aneh katanya. Walaupun bawa perempuan, tapi pas dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Musalli, kita salat dulu. Padahal dia buat maksiatnya ya. Buat maksiat. Tapi pas dengar azan, minta salat dulu, berhenti dari sopirnya. Kan dia kan sopir orang Indonesia. Stop. Musalli. Bawanya salat ke masjid dulu. Ibaratnya kita jalan situ kan, dengar di masjid guru azan. Suruhnya berhenti. Bukan itu aja. Yang perempuan itu juga salat. Salli. Mungkin bagi perempuan itu pertama kali dia salat tuh. Nah, dia aja yang salat. Salli. Kan aneh ya. Tapi nyata. Artinya apa? Walaupun dia bermaksiat tapi imannya masih ada. Pertanyaan sekarang, mana yang lebih baik? Ini di antara yang buruk ya. Di antara yang buruk. Mana yang lebih baik? Orang buat maksiat tidak sholat, atau orang buat maksiat tapi tetap menjaga sholat? Kenapa? Itu juga. Orang sakit tak minum obat dengan orang sakit minum obat, mana yang lebih bagus? Wih, orang sakit gula minum obat gula dengan yang tidak minum obat sama sekali, mana yang bagus? Padahal dua-duanya sakit juga kan, tapi yang minum obat lebih ringan daripada yang tidak minum. Apalagi meninggalkan sholat itu, ini yang tidak disadari banyak orang, lebih besar dosanya daripada dosa berzina itu. Oh abang tuh baik tuh katanya, tidak dong ganggu orang, cuma tidak sholat. Tidak sholat itu lebih parah daripada mengganggu orang. Jelas? Kalau udah jelas ya tutup, kalau tidak kita teruskan. Berarti kenapa kita diberikan ibadah harian seperti sholat ini? Karena memang kita butuh obat setiap hari. Supaya nanti ketika kita bertemu dengan Allah, ketika dibuka catatan, jangan sampai kita menyesali diri. Menyalahkan Allah jelas tidak mungkin. Allah punya kontrak dengan kita. Ada anda yang saya zalimi, jangan coba-coba berdusta. Tidak ada cerita dusta seperti itu. Nanti sampai jenggot antum bisa ngomong nanti. Sampai jenggot bisa ngomong. Kita tidak jujur hari itu. Sebagian lisan coba juga untuk berkelit kan? Tidak. Kulit berbicara semuanya. Oleh sebab itu maka kita memerlukan obat ini. Ini sebelum kita bahas lagi puasa Ustaz, belum kita bahas zakat ini baru sebagian sedikit sekali tentang salat. Cuman antum sudah mulai micing-micing nampaknya. Jangan-jangan tertarik dengan apa yang saya tawarkan tadi. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali ya, karena antum mungkin tak biasa dengan panjang-panjang. Saya kalau tidak panjang tidak puas saya. Nah, jadi oleh sebab itu salah sendirilah. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Tapi risikonya jawabannya kadang lebih panjang dari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.